Pada materi kali ini saya akan share kepada teman-teman semua sebuah rahasia bagaimana cara meningkatkan akurasi trading secara signifikan. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih karena telah setia menonton video-video saya. Terima kasih juga atas seluruh supportnya yang tentu saja sangat berarti bagi perkembangan channel YouTube saya yang punya visi memberikan edukasi Forex dan Gold gratis kepada trader di Indonesia. Dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Baik teman-teman, kita mulai dengan introduction-nya dulu ya. Jadi yang saya maksud dengan akurasi trading dalam video ini itu tidak hanya bicara soal teknis, soal prediksi yang mungkin lebih dikenal dengan winning rate ya. Akan tetapi terutama, sekali lagi catat, terutama saya beri warna merah karena ini penting ya teman-teman semua, terutama soal keseluruhan proses dalam pembuatan trading plan. Maksud saya adalah ketika kita ngomong tentang akurasi trading ya teman-teman semua, itu kita mau nggak mau itu wajib juga harus menyertakan juga akurasi dalam hal apa? Dalam hal psikologis dan juga dalam hal money management. Kenapa saya menganggap hal ini sangat penting dan saya tekankan di awal video ya teman-teman semua? Karena begini, saya melihat banyak sekali kesalahpahaman di antara trader ya. Ketika ngomong soal akurasi, ketika ngomong soal skill trading, yang ada di otak mereka adalah analisa. Yang ada di otak mereka adalah soal metode ya, analisa teknikal, analisa fundamental, supply and demand, support resistance, dan lain sebagainya ya. Mereka ini lupa bahwa yang namanya money management dan pengelolaan emosi yang baik itu juga adalah skill trading yang wajib dimiliki. Oleh karena itu yang saya maksudkan dengan akurasi trading dalam video ini itu tidak hanya mencakup soal teknis ya, tapi juga soal money management dan juga soal pengelolaan emosi. Oke teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Jadi akurasi trading itu meliputi setidaknya 5 hal yang saya catat ya. Pertama adalah tentang pair apa yang harus ditradingkan ya. Terus kemudian yang kedua adalah mau buy atau mau sell ya. Yang ketiga di mana entry-nya. Yang keempat di mana exit-nya, dan yang kelima berapa lot size-nya. Kita mulai dengan poin yang pertama ya teman-teman semua, yaitu pair apa yang harus ditradingkan. Ini super penting ya. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih pair yang akan ditradingkan, tidak boleh ngawur ya. Pilihlah pair yang kondisinya memenuhi seluruh kriteria sistem trading Anda dan buang pair yang hanya memenuhi sebagian dari kriteria sistem trading Anda ya. Poin selanjutnya, lebih baik jika Anda sudah mengenal dengan baik karakter pergerakan pair yang bersangkutan. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi katakanlah kita itu punya kriteria buy, itu harga di atas EMA 200, RSI-nya oversold dan ada bullish engulfing ya. Katakanlah kita untuk kriteria buy itu kita ada 3 prasyarat ini ya. Jadi harga di atas EMA 200, RSI-nya oversold dan juga muncul bullish engulfing ya. Kemudian kita akan lihat nih ke pair Euro USD ya. Nah, di pair Euro USD ternyata harga itu bergerak di atas EMA 200, RSI-nya juga sudah oversold dan juga ada bullish engulfing. Artinya apa? Pada Euro USD semua kriteria sistem sudah terpenuhi ya. Nah, kita lihat ke GBP USD ya teman-teman semua. Ketika kita lihat GBP USD ternyata nih harga ada di atas EMA 200 udah bener ya kan. Kemudian RSI oversold udah bener juga. Akan tetapi tidak ada bullish engulfing ya. Artinya apa? Dari kedua pair ini yaitu Euro USD dan GBP USD, maka kita hanya buy Euro USD saja karena memenuhi semua kriteria.
Sedangkan kita tidak buy GBP USD karena ada kriteria yang tidak terpenuhi ya, yaitu tidak adanya bullish engulfing ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman semua. Ini adalah cara bagaimana kita memilih pair yang akan ditradingkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar pertama tentu saja kita konsisten dengan sistem trading yang kita pakai sendiri ya kan. Kalau kita sebagai trader kita tidak konsisten, tidak disiplin dengan sistem trading yang kita pakai sendiri, ya gimana mau trading dengan baik ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Tujuan yang kedua adalah tentu saja kita ingin mencari trading ya, kita ingin mencari setup, kita ingin mencari pair yang probabilitasnya itu terbesar di antara yang ada ya. Oleh karena itu kita memilih EUR USD. Kenapa? Karena EUR USD itu dia sudah memenuhi seluruh kriteria sistem trading kita, yang otomatis dia punya probabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan GBP USD. Kita masuk ke poin yang kedua ya teman-teman semua, yaitu mau buy atau mau sell nih ya. Jadi begini, lebih baik jika Anda itu trading mengikuti tren yang ada. Jika trennya itu bullish gitu ya, mending Anda buy. Sebaliknya jika trennya itu bearish, maka lebih baik Anda itu sell ya teman-teman semua, seperti itu. Selanjutnya, jangan sell hanya karena merasa harga sudah terlalu tinggi, overbought gitu ya. Padahal tren sedang bullish, dan sebaliknya ya. Apalagi kriteria trading sistem Anda itu tidak terpenuhi ya teman-teman semua. Jadi ini adalah masalah psikologis ya, ini adalah masalah emosional, masalah ketidakdisiplinan terhadap sistem trading yang kita punya sendiri ya teman-teman semua. Oleh karena itu saya sudah singgung di depan ya, kalau kita bicara soal skill, kalau kita bicara soal akurasi, itu juga bicara soal skill dan akurasi mental, emosional, dan psikologis ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi sudah tahu trennya bullish, mau buy di bawah, waduh udah telat, udah ketinggalan harga ya kan. Ketika harga sudah naik di atas, waduh mau buy di atas takut. Karena apa? Karena overbought iya kan. Kemudian waduh ya udahlah, daripada nggak ada trading nih ya kan, udahlah sell aja, pencet tombol sell gitu ya. Seperti ini adalah satu kesalahan ketidakdisiplinan yang sering kali dimiliki oleh trader ya teman-teman semua. Jadi hindari masalah-masalah seperti ini ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi, akurasi emosi, akurasi psikologi, akurasi disiplin itu juga sangat penting ya teman-teman semua. Selanjutnya, counter trend trading itu diperbolehkan, bahkan diharuskan, terutama bagi counter trend trader selama seluruh kriteria sistemnya itu terpenuhi ya. Jadi poin pertama itu kan saya mengatakan lebih baik Anda trading itu mengikuti tren yang ada ya. Itu memang aturan umumnya seperti itu ya, terutama bagi trader yang pemula ya teman-teman semua. Akan tetapi kalau Anda sudah lihai gitu ya, Anda sudah berpengalaman, Anda bisa dan mampu counter trend trading ya, dan Anda punya kriteria sistem, Anda punya sistem trading tersendiri untuk trading counter trend, itu silakan saja, hajar saja ya. Selama apa? Selama kriteria sistem tradingnya itu terpenuhi. Sekarang kita masuk di poin yang ketiga ya teman-teman semua, di mana entry-nya ya. Jadi entry-nya itu kalau kita mau buy ya teman-teman, itu kita bisa buy pada support ya, atau kita juga bisa buy ketika breakout di atas resistance ya. Sedangkan kalau kita sell itu kita bisa sell pada resistance, atau kita juga bisa sell ketika breakout di bawah support. Ini adalah contoh ilustrasi atau contoh buy pada support ya teman-teman semua. Jadi harga itu dia turun ya, dari sini harga itu turun, kemudian setelah harga sampai pada garis merah ini harga mantul ke atas ya. Artinya apa? Kita bisa mengidentifikasi area ini sebagai area support ya. Dan ketika harga itu dia retest ke area support ini lagi, maka di sini kita bisa open buy ya. Artinya kita buy at support ya teman-teman semua. Jadi di sinilah kita buy ya. Kita jangan buy di sini ya, karena ini bukan support ya teman-teman semua. Ini adalah bisa dikatakan resistance. Kalau kita buy di resistance itu kita punya resiko kita akan ke bawah turun dulu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi, buy yang benar itu adalah buy at support ya. Kemudian ini adalah contoh ilustrasi buy pada breakout resistance ya. Ini penting dan kadang bedanya tipis ya. Oleh karena itu perhatikan ya teman-teman semua. Jadi ini kita bisa buy saat resistance itu breakout atau terlanggar ke atas ya teman-teman semua. Jadi ini kan resistance ya. Jadi harga bergerak dari sini, setelah dia sampai di garis merah ini harga kemudian mantul ke bawah. Artinya ini kita identifikasi sebagai resistance ya.
Dan kemudian ketika resistansinya itu breakout ke atas di sini ya teman-teman semua, ini adalah sinyal buy, artinya kita bisa buy saat resistance itu breakout ya. Jadi ini bedanya ya teman-teman semua, sebelum resistance ini breakout ke atas, kita jangan buy di sini ya teman-teman semua. Jadi kita itu tunggu dulu resistensinya itu terlanggar atau breakout ke atas dulu, baru di sini kita bisa melakukan open posisi buy ya. Kenapa? Karena ada satu prinsip di dalam kalau kita belajar support and resistance yang terlanggar itu akan menjadi support ya teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa? Sama saja. Jadi sebenarnya ini kita itu juga buy at support sebenarnya ya. Karena garis merah ini setelah dia terlanggar, tadinya dia yang adalah resisten, itu setelah dia terlanggar dia menjadi support. Artinya apa? Sebenarnya kita buy at support juga ya teman-teman semua, akan tetapi ini konteksnya beda ya. Jadi kita buy saat harga itu breakout, mengalami breakout di atas resistance ya. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian ini adalah contoh ilustrasi sell pada resistance ya. Jadi di sini harga naik ya, kemudian di sini dia mantul ya, artinya kita mengidentifikasi ini sebagai area resistance, dan ketika harga retest lagi ke area resistance-nya ini, di sini kita bisa open posisi sell ya teman-teman semua. Ini adalah sell pada resistance contoh atau ilustrasinya ya. Dan kemudian ini adalah sell pada breakout support ya, sama aja tadi logikanya, tinggal dibalik aja ya teman-teman semua. Jadi ini adalah support ya, harga turun kemudian harga mantul ya, kemudian ketika harga sampai di sini dia retest lagi dan jebol ya. Jadi ketika supportnya ini jebol ya, breakout di bawah support, maka kita bisa sell saat supportnya ini breakout ke bawah ya. Gampang ya teman-teman, gampang ya. Kalau nggak paham bisa silakan komen aja di kolom komentar. Sekarang kita masuk di poin yang keempat ya teman-teman semua, di mana exitnya ya. Jadi kalau kita ngomong exit itu kita bicara soal dua hal ya, yaitu kita ngomong stop loss dan kita juga ngomong target profit ya. Dua-duanya ini sama-sama exit, tapi kalau stop loss itu exit loss ya, sedangkan kalau target profit itu exit dengan cuan ya, atau dengan profit ya. Jadi di mana nih exitnya ya? Jadi begini, untuk stop loss dulu ya teman-teman semua. Jadi untuk stop loss itu exit posisi buy ketika supportnya itu break ya. Jadi ketika supportnya itu udah jebol ya, begitu ya kira-kira teman-teman semua ya. Exit posisi sell ketika resistensinya itu sudah break atau sudah jebol ya. Jadi ini logikanya tinggal dibalik-balik aja ya. Itu untuk stop lossnya ya teman-teman semua, untuk trade yang merugi ya. Kemudian untuk target profitnya itu exit posisi buy pada resistance ya. Sebaliknya exit posisi sell itu pada support ya. Nggak usah bingung, nanti saya akan ada ilustrasi gambarnya ya. Kemudian gunakan juga pendekatan risk reward ratio, itu minimal 1:1 minimal ya teman-teman semua. Jadi kalau stop lossnya itu 50 pips, targetnya juga minimal harus 50 pips, jangan kurang ya teman-teman semua. Lebih boleh kalau misalkan risk reward rasionya itu 1:2, 1:3 itu boleh ya. Misalkan stop lossnya itu 50 pips, targetnya 100 pips atau 150 pips bahkan lebih, itu boleh sekali. Contoh ilustrasinya seperti ini ya teman-teman untuk exitnya ya. Misalkan kita buy di sini ya teman-teman semua, kita buy di sini, maka untuk exit stop loss-nya itu kita letakkan di bawah sini ya teman-teman semua, yaitu ketika harga itu dia sudah break di bawah supportnya ini ya. Dalam contoh ini sih kebetulan supportnya ini nggak break dan stop loss-nya nggak kena ya teman-teman semua, akan tetapi garis-garis merah ini menunjukkan stop loss-nya itu di mana pada trading plan-nya ya teman-teman semua, seperti itu. Jadi stop loss ini kita taruh di garis merah ini ya teman-teman semua. Garis merah yang di bawah ini adalah stop loss kita ya. Untuk target profitnya ya teman-teman, kalau kita buy di sini maka kita letakkan di resistance ya, kayak tadi kan sudah dibahas ya. Kita untuk target profitnya itu kita letakkan di resistance ya teman-teman semua. Jadi ini adalah swing high ya. Ini adalah last swing high, which is ini adalah resistance ya. Jadi kita bisa, kalau kita buy di sini, kita bisa menjadikan level ini sebagai target profit kita ya teman-teman semua, seperti itu. Dan kalau kita menggunakan prinsip risk reward ratio yang minimal itu 1:1, maka jarak dari waktu kita buy ini ke stop loss itu sama dengan jarak dari buy kita ini ke target profit kita ya. Gampang ya, mudah-mudahan paham.
Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk ke poin yang kelima nih ya, atau poin yang terakhir ya, yaitu berapa lot size-nya ya. Ini bicara soal money management juga ya teman-teman, teman-teman semua. Jadi begini, untuk ukuran lot size-nya nanti akan saya jelaskan ya teman-teman semua, dengan kalkulator ya, agar jelas gitu ya. Jadi begini, pada prinsipnya adalah gunakan pedoman resiko per trade itu maksimal 2% ya, dengan total resiko maksimal 5% untuk semua posisi ya. Jadi Anda bisa punya lebih dari satu posisi, akan tetapi untuk semua posisi yang Anda miliki itu total resiko maksimalnya itu hanya 5% saja ya. Kemudian misalnya ini trade Anda trade 3 pair ya kan, ada EUR USD, GBP USD dan juga gold gitu kan. SL pada EUR USD katakanlah 2% ya, resikonya 2% ya. SL atau risiko pada GBP USD itu 1% ya. Sedangkan SL untuk gold itu bisa dibuat menjadi 2% ya. Jadi dari semua pair yang Anda tradingkan itu totalnya itu EUR USD, GBP USD dan gold itu total loss-nya atau total resikonya itu hanya 5% saja. Baik ya teman-teman semua, sekarang kita akan coba menghitung berapa sih lot size yang harus kita gunakan untuk trade yang kita ambil ya. Dan kita mendapat bantuan dari position size calculator dari Baby Pips ya teman-teman semua. Ada banyak sekali kalkulator semacam ini di Google ya, Anda bisa cari aja, googling aja. Akan tetapi kali ini saya menggunakan Baby Pips ya. Jadi kita masukin aja ya teman-teman semua, katakanlah account balance-nya itu modal kita 1000 ya kan. Terus kemudian risk-nya, resikonya berapa nih? Kita buat 2% ya. Katakanlah 2%, kemudian stop loss-nya kita ambil berapa? 50 pips ya. Ini contoh aja ya teman-teman semua ya. Contoh katakanlah seperti ini ya, account balance-nya 1000, risk per trade-nya itu 2%, stop loss-nya 50 pips ya. Kemudian ini adalah per EUR USD dan kita akan klik aja calculate ya. Nanti akan keluar ya, ini amount at risk-nya berapa ya, position size unitnya ini berapa, dan di sini keluar Anda harus pakai berapa lot ya, lot size-nya itu berapa, di sini keluar. Di sini tertera bahwa Anda harus menggunakan lot size itu 0,04 ya teman-teman semua, dan misalkan ya Anda rubah di sini misalkan 1% gitu ya. Lalu Anda tinggal calculate aja. Kalau misalkan risk per trade Anda itu Anda mau cuma 1%, maka di sini Anda harus menggunakan lotnya itu adalah 0,02 lot ya. Jadi itu adalah lot size yang harus Anda gunakan ya. Gampang ya teman-teman semua, gampang sekali dan mudah-mudahan paham. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman semua. Semoga video saya kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi trader yang lebih baik, trader yang lebih akurat ya teman-teman. Sekali lagi, kalau kita bicara soal akurasi, tidak hanya bicara soal teknikal, soal fundamental, tapi juga yang lebih terutama bicara soal keseluruhan dari trading plan kita, yang juga otomatis bicara soal money management dan soal psikologi atau soal-soal emosional ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua, dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bisa silakan share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.